Selamat pagi saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih-Mu dalam hidup kami, yang menolong kami dalam peristirahatan kami. Pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami percaya Engkau juga yang akan menyertai kami dalam mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami, siapkan hati kami, telinga kami, agar kami juga dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan pagi ini dalam Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bertemu dan berinteraksi dengan banyak orang dan berbagai sifat karakter. Ada yang baik, ada juga yang jahat, ada yang ramah, ada juga yang cuek, ada yang buat kita kesel, bahkan mungkin sampai membuat kita emosi. Tapi firman Tuhan pagi ini mengajak kita untuk berdoa dan meminta agar Tuhan memberkati orang yang mengutuk kita dan mencaci kita. Yesus menegaskan bahwa dengan mengasihi musuh, bahkan memberkati dan mendoakan orang yang mengutuk ataupun mencaci kita, dengan demikian identitas kita sebagai anak-anak Allah menjadi nyata, saudara. Yesus menegaskan bahwa dengan mengasihi musuh, memberkati dan mendoakan orang yang mengutuk ataupun mencaci kita, dengan demikian identitas kita sebagai anak-anak Allah menjadi nyata. Itulah yang membedakan diri kita dengan orang-orang yang belum mengenal Allah. Sebagaimana Allah telah mengasihi semua orang, apakah orang itu baik ataupun jahat. Dan kita juga dipanggil untuk berbuat baik tanpa pilih kasih, karena yang kita benci adalah perbuatannya. Tetapi setiap pribadinya harus selalu kita kasihi dan doakan. Mungkin kita bertanya, bagaimana caranya mengasihi musuh? Karena secara daging pasti sulit melakukannya. Perselisihan, permusuhan seringkali menimbulkan kepahitan dalam hati. Dalam hal ini, kita bisa belajar dari kisah Yusuf dalam Kejadian pasal yang ke-45 ayat 3 sampai ayat yang ke-15. Di sana kita bisa baca di mana saudara-saudara Yusuf iri kepadanya karena Yusuf adalah anak kesayangan ayah mereka yang bernama Yakub. Ia lalu dilemparkan ke dalam sumur yang kering, dijual ke negeri asing sebagai budak oleh saudara-saudaranya sendiri. Di Mesir nasibnya pun naas karena difitnah oleh istri Potifar, sehingga dia pun dipenjara. Jika ia mau, ia bisa menyimpan dendam kepada saudara-saudaranya. Tetapi ketika ia menjadi Perdana Menteri di Mesir, ia mendapati saudara-saudaranya datang meminta belas kasihan karena mereka dilanda kelaparan. Jika ia mau, ia bisa saja menyimpan dendam kepada saudara-saudaranya. Tetapi ketika ia menjadi Perdana Menteri di Mesir, ia mendapati saudara-saudaranya datang meminta belas kasihan kepadanya karena mereka sedang dilanda kelaparan. Nah, apa yang Yusuf lakukan? Ia mendekat dan mencium saudara-saudaranya dengan menangis.
Ia memeluk mereka dan berkata, "Kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupan." Dia tidak membalas atas apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Yusuf mengarahkan pandangannya kepada Allah yang memberikan rencana yang indah buat hidupnya. Karena Yusuf percaya tidak ada sesuatu yang terjadi di luar daripada rancangan Allah. Dengan demikian, ia bisa memiliki hati yang jernih, penuh kasih, dan pengampunan terhadap orang-orang yang melukai hatinya. Adakah di antara kita yang masih menyimpan amarah, dendam terhadap orang yang sudah melukai hati kita? Mari kita meminta kasih Allah memenuhi hati kita, agar kita mampu mengasihi dan mendoakan orang yang membenci, bahkan memusuhi kita. Kenapa kita harus mengasihi orang yang melakukan kejahatan kepada kita? Bahkan kita diminta Tuhan untuk berdoa bagi mereka. Karena kita juga adalah orang yang berdosa dan melakukan banyak kesalahan kepada Tuhan. Namun Tuhan juga mengasihi dan memberikan pengampunan kepada kita. Dan Tuhan mau kita juga bisa melakukan hal yang sama sebagai bukti bahwa kita adalah anak-anak Allah, orang yang percaya kepada Allah. Kiranya Tuhan menolong kita agar kita mampu melakukan setiap firman Tuhan yang kita sudah dengar pagi hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan yang mengingatkan kami kembali untuk kami memiliki kasih dan bisa memberikan pengampunan kepada orang-orang yang melakukan hal yang kurang baik terhadap kami. Tuhan tolong mampukan kami untuk senantiasa memberikan kasih itu. Dan biarlah Roh Kudus yang akan menjamah seluruh kehidupan kami, agar firman-Mu yang akan memampukan kami untuk bisa memberikan kasih kepada setiap orang, baik orang itu melakukan hal yang baik terhadap kami maupun orang yang melakukan mungkin hal yang jahat sekalipun terhadap kami. Terima kasih Tuhan, jamah setiap hati kami agar hidup kami menjadi hidup yang berkenan dan menyukakan hati Tuhan. Berkati segala aktivitas kami, baik yang bekerja, yang bersekolah, yang di rumah, dimanapun kami Tuhan. Karena Tuhan yang akan memberikan sukacita dalam kami menjalani hari-hari kami. Dan Tuhan senantiasa bersama kami, sehingga kami mampu menjalani hari demi hari dengan pertolongan dan kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.